Sebelumnya, salam panganjelimat, Om Swastiastu, Om Adiginamastu Namasidam, Om Anubhadra Kartawiyanto Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Romo Mangku yang suci, yang terhormat Bapak Pangemangpura beserta jajarannya, yang kami hormati Bapak Ibu Umat Sedharma serta Yowana yang berbahagia. Puji astuti astunggare kita haturkan kepada Ide Sang Yang Widiwasa, karena atas asung kertawaranugahnya kita masih diberikan kesehatan, umur panjang, dan tak kurang suatu apapun. Tak lupa pula kita menghaturkan rasa suksmaning idep kepada para maharesi, karena atas karena beliaulah kita mendapatkan ilmu pengetahuan yang luar biasa bagi kita semua. Ada pepatah mengatakan suro dirojo dinirat lebur dining pangastuti. Maksudnya adalah kita diajarkan bahwa kebijaksanaan dan kasih sayang adalah kunci dalam menyelesaikan segala rintangan hidup. Dari pepatah tersebutlah, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya menyampaikan pesan Dharma yang berjudul Menganyam Kehidupan yang Bermakna melalui ajaran Pancayati. Sebelum melangkah lebih jauh, alangkah baiknya untuk saling mengenal agar menumbuhkan rasa cinta di antara kita. Perkenalkan, nama saya Jona Celia, anak pemuda Lari Banyuwangi. Dan kali ini saya masih menempuh masa Brahmacari di Institut Agama Hindu Negeri Empu Kuturan. Semoga wacana yang saya sampaikan pada hari ini menjadi bagian dari perjalanan kita untuk menumbuhkan kasih sayang ini. Umat sedharma yang saya hormati, kehidupan ini bukan hanya tentang apa yang kita dapatkan, namun juga tentang apa yang kita persembahkan. Dalam ajaran Hindu, hidup adalah perjalanan untuk menyelesaikan diri dengan semesta, membangun harmoni dengan semesta, dan menunjukkan rasa syukur kepada Sang Pencipta. Konsep dalam Pancayati ini hadir sebagai pedoman suci yang mengajarkan makna hidup melalui persembahan tulus kepada Tuhan, leluhur, sesama, alam, dan diri kita sendiri. Sebelum memahami lebih jauh mengenai apa itu Pancayatnya, maka lebih baiknya kita mengerti apa pengertian dari Pancayatnya itu sendiri. Jadi umat sedharma, Pancayatnya ini berasal dari dua akar kata, yaitu Panca Dayati. Panca yang berarti 5, Dayatnya berarti korban suci tulus ikhlas. Jadi Pancayati ini merupakan 5 korban suci tulus ikhlas tanpa adanya pamrih, di mana Pancayatnya ini mempunyai 5 bagian, yaitu yang pertama ada Dewa Yati, yang kedua ada Resi Yati, yang ketiga ada Pitra Yati, yang keempat ada Manusia Yati, dan yang terakhir ada Buta Yati. Di mana yang pertama adalah bagiannya Dewa Yati, di mana Dewa Yati ini melakukan pemujaan tulus terhadap kepada para dewa. Yang kedua Resi Yati, pemujaan persembahan terhadap para maharesi. Dan yang ketiga yaitu Pitra Yati, pemujaan persembahan terhadap para leluhur. Yang keempat Manusia Yati, di mana pemujaan terhadap sesama atau manusia itu sendiri. Dan yang terakhir pemujaan terhadap Buta Yati atau buta kala itu sendiri. Dengan kelima persembahan ini, kita diajarkan untuk hidup selalu selaras dengan semesta dan menunjukkan dharma kita sebagai manusia. Umat sedharma yang berbahagia, bagian yang pertama dari Pancayati yaitu Dewa Yati. Umat sedharma, Dewa Yati ini merupakan persembahan kepada Tuhan, kepada Sang Yang Widi. Kita mengucapkan rasa syukur kita sebagai manusia. Bagaimana dengan cara kita mengucapkan rasa terima kasih atas karunia beliaulah telah dikasih kehidupan yang amat berbahagia dan sejahtera. Caranya yaitu dengan melalui ritual seperti sembahyang, yatnya sesa,
dan pelaksanaan hari-hari suci keagamaan Hindu. Umat Hindu selalu diingatkan bagaimana selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Dengan praktik inilah kita menyelaraskan diri dengan energi Tuhan dan menanamkan kesadaran spiritual dalam kehidupan kita sehari-hari. Umat sedharma, bagian yang kedua yaitu resi yati. Persembahan kepada resi ini merupakan inti dari resi yati. Wujud pelaksanaannya berupa penghormatan kepada para maharishi dengan mengamalkan ilmu-ilmu yang diberikan oleh para maharishi kepada kita, seperti mempelajari kitab suci, membacanya, mengamalkannya, dan bahkan kita pelajari dalam kehidupan saat ini, sehingga resiyanya ini sangat relevan dalam kehidupan ini dengan penghargaan ilmu pengetahuan dan kebijaksanaan yang menjadi pemandu dalam menjalani kehidupan yang lebih baik. Bagian yang ketiga dari Panchayatnya yaitu Pitrayat. Umat sedharma, Pitrayatnya ini merupakan penghormatan kepada leluhur melalui upacara seperti ngaben, memendem, dan persembahan harian lainnya. Ini tidak hanya sebagai bentuk rasa bakti kepada para leluhur, tetapi juga cara untuk menjaga keseimbangan nilai-nilai budaya luhur, nilai tradisi-tradisi luhur yang diwariskan nenek moyang kita. Jadi Pitrayatnya ini mengajarkan bagaimana pentingnya menghormati esensi-esensi sebagai cerminan rasa syukur mereka yang mendahului kita. Bagian yang keempat yaitu ada manusia yati. Jadi umat sedharma, manusia yati ini mencerminkan pengabdian kepada sesama manusia melalui upacara siklus kehidupan seperti upacara kelahiran, potong gigi, pernikahan, dan berbagai kegiatan yang berbau mengenai sesama. Melalui yatnya inilah kita dijadikan untuk melahirkan nilai-nilai kebenaran, kebersamaan, gotong royong, bahkan kasih sayang. Sehingga kehidupan masyarakat ini lebih terjalin keharmonisannya, sejahtera, terwujudlah kita saling menghormati dan saling membantu. Umat sedharma yang berbahagia. Bagian yang terakhir yaitu ada Bhutayati, di mana Bhutayati ini merupakan persembahan kepada alam, kepada para butakala. Nah, Bhutayati ini selalu menjaga ekosistem alam semesta, menjaga keseimbangan sesama dengan alam semesta. Contohnya dalam ritual sehari-hari yaitu dengan melakukan upacara melasti, mensaiban, dan sebagainya. Dalam kehidupan ini Bhutayati sangat relevan, bahkan mencakup kerja nyata, di mana seperti melakukan reboisasi, pengelolaan sampah, dan bahkan pelestarian lingkungan. Umat sedharma, hal ini tertuang dalam Bhagavad Gita Adhyaya 9 Sloka 26 yang menjelaskan bahwa apapun yang kau persembahkan kepadaku, meskipun sehelai daun, sepuntung bunga, sebiji buah-buahan, dan seteguh air, aku menerimamu dengan sujud bakti yang tulus suci. Sloka ini menjelaskan bahwa Tuhan tidak melihat besar kecilnya persembahan, melainkan ketulusan dari orang itu sendiri, mempersembahkan dengan cinta dan bakti yang murni. Bahkan persembahan sederhana sekalipun nilainya akan tetap tinggi. Ini menekankan pentingnya keikhlasan dan kemurnian hati dalam hubungan spiritual. Melalui pelaksanaan Panchayatnya ini, kita diajarkan untuk hidup selaras seperti tertuang dalam ajaran Trihitakarana, yaitu menjaga hubungan manusia dengan Sang Pencipta atau Sang Yang Widiwasa itu sendiri. Yang kedua yaitu membangun hubungan harmonis dengan manusia atau sesama, dan yang terakhir membangun
hubungan harmonis antara manusia dengan alam semesta. Sehingga hal ini dipenuhi dengan makna tindakan kita untuk mengabdi secara suci, lahir dan batin. Tema menganyam yang bercakup melalui Pancayati ini sangat mengingatkan kita bahwa kehidupan adalah seperti anyaman, seperti benang yang kita rajut atau tindakan pikiran dan ucapan kita. Jika kita menjalani kehidupan dengan melibatkan unsur-unsur dari Pancayati itu sendiri, maka anyaman kehidupan kita akan menjadi indah, akan menjadi bermakna. Mari kita refleksikan diri, apakah kita sudah melaksanakan pelaksanaan Pancayati itu dalam kehidupan sehari-hari kita. Jika belum, ini adalah saatnya tempat untuk memulai yatnya itu sendiri. Kita tidak hanya menjaga tradisi, tetapi juga melestarikan harmoni alam semesta itu dan mempersembahkan kehidupan yang terbaik untuk Sang Hyang Widiwasa. Sekian, terima kasih pesan Dharma yang saya sampaikan. Mohon maaf jika pesan Dharma pada kesempatan kali ini ada salah kata atau ucapan yang tidak enak di umat sedharma sekalian. Saya memohon maaf sebesar-besarnya. Semoga pesan Dharma yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi umat sedharma yang di sana agar tetap menerapkan ajaran Pancayati ini dalam kehidupan sehari-hari. Sekian, terima kasih. Saya akhiri Dharma Wacana pada hari ini. Saya tutup dengan puja Paramasanti. Om Santi 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 Om.